だろ。いや、そんなことないです。絶対。そうか。お前の趣味はよくわからん。変態め。Ya halo, kembali lagi bersama aku di channel Minus Production. Dan ya, aku review Mato Seiyuu no Slave hari ini. Seperti biasa, tonton terlebih dahulu first impression-nya kayak gimana, dan langsung aja aku review di sini. Di sini udah jelas ya, ini anime mantap. Oke, straightforward aja. Ini bisa dibilang adalah anime ecchi yang cukup melebihi ekspektasiku. Awalnya mungkin bisa dibilang kayak anime ecchi generik pada umumnya, di mana fanservice lebih ditonjolin di sini dan fokus ceritanya agak kabur. Namun menuju pertengahan dan akhir series, anime ini mulai menunjukkan cerita yang bisa dibilang cukup seru untuk sekelas anime ecchi. Ya sedikit keinget sama High School DxD lah, di mana ecchinya itu juga berasa tapi ceritanya juga cukup bagus. Nah, sebenarnya yang aku ekspektasikan dari anime ini sendiri itu ceritanya yang agak berat. Jadi bikin anime ecchi ini itu agak beda gitu loh dari yang lain. Tapi mengingat ini autornya Akame ga Kill, jadi patternnya itu beneran sama kayak Akame ga Kill, jadi aku gak bisa berbuat apa-apa. Nah, yang paling jelas menonjol dan patut diapresiasi di sini adalah adegan ecchinya. Oke, cukup. Seperti yang kalian tahu, akhir-akhir ini sedikit banget anime ecchi yang beneran hard ecchi. Ya maklum, kebanyakan anime yang diadaptasi dari light novel atau manga itu ecchi tapi ratingnya PG-13, bukan R+ mild nudity. Tapi yang ini beneran hard sampai aku ya terpuaskan lah ya. Ya jadi kombinasinya balance sih. Ceritanya yang cukup seru ditambah dengan adegan ecchinya yang cukup memanjakan mata. Yang sebenarnya perlu dikonsen dari anime ini sendiri cuma penggunaan CGI-nya yang bisa dibilang agak kasar. Bisa dilihat di sini ketika animasi Shuki-nya itu berjalan, ketara banget CGI-nya, jadi gak ngeblend sama background yang telah disajikan di anime ini sendiri, jadi animasinya juga kerasa kasar. Masalah desain dan animasi karakter masih stabil, dan karena mungkin ini anime ecchi, jadi bisa dibilang animasi bukan nilai jual mereka ya. Untuk karakter dan development aku gak bakal bahas banyak. Ya mau gimana lagi, animenya kayak gini. Ya singkatnya, karakterisasi dari anime ini sendiri generik kayak anime ecchi harem pada umumnya. Untuk seiyuu udah oke, kita bisa melihat beberapa nama besar, Yuya Hirose, Akari Kito, favoritku BTW, dan Uchida Maya. Ya ini 3 seiyuu sudah beneran senior, dan selain dari itu seiyunya sudah oke performance-nya. Untuk sound, BGM udah oke, standar animation lama. Sound design juga bagus meskipun terkesan kuno. Ya overall meskipun kesannya kuno-kuno gimana, tapi dari sound design masih oke. Untuk opening yang dinyanyikan oleh Akari Kito yang berjudul Yume no Ito, dan endingnya yang dinyanyikan oleh Uchida Maya yang berjudul Chain, ya overall bagus. Suara mereka juga enak didengar. Dan animasi dan visual dari opening dan ending yang ya bisa dibilang cukup bagus dan memanjakan mata lah. Dan ya begitulah review singkat Mato Seiyuu no Slave ini. Ya ini bisa dibilang mungkin review tersingkat aku sepanjang aku nge-review anime ya. Dan ya untuk ukuran anime ecchi, sekali lagi untuk ukuran anime ecchi, anime ini bagus ya untuk ukuran anime ecchi. Jadi sedikit mengingatkanku pada DxD, di mana DxD itu ceritanya juga cukup kuat dan dibumbui dengan adegan ecchi yang cukup berani lah ya. Dan sudah dapat season 2, tapi jikalau belum pun, apakah ini anime layak? Ya jelas layak lah ya, jelas layak. Ya untuk season 2 yang jelas ekspektasiku terhadap anime ini ceritanya lebih diberatin. Jadi ya gak mulu-mulu jualan di fanservice, bobot cerita juga harus ikutan meningkat. Ya, tapi ini mengingat autornya sama kayak Akame ga Kill, jadi ya aku mestinya bisa berharap lebih ya dari ceritanya ini. Oke, segitu aja video review hari ini. Ya, kalau kalian bandingin anime ini sama Frieren ya beda lah ya. Ini beda demografi, beda genre. Harapanku untuk season 2-nya animasinya juga lebih diperbagus. Dan ya, segitu aja sih video review Mato Seiyuu no Slave ini. Untuk seukuran anime ecchi, bagaimana menurut kalian? Silahkan coret-coret di kolom komentar. Dan ya, di sini Milos Production, aku pamit undur diri. Dan see you guys and stay healthy. Bye-bye. Ya, nanti pasti kalian ada fanboy Frieren ngomong Frieren diomong jelek, tapi anime murahan gini diomong bagus. Yeay.
beda genre bos, berarti beda fungsi, beda demografi juga. Jadi ya tolong bandingin sama yang apple to apple ya.